yang akan dilakukan oleh Bapak Adanya Syahreza. Izin Pak Ilham, Pak Inggang mewakili Universitas dan juga para pendukung acara dengan resmi Brawijaya Entrepreneur Festival 2024 kita buka. Green economy atau gampangnya kita sebut sebagai ekonomi hijau, ada juga yang namanya ekonomi biru, ya. Pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk konsep kita untuk pengembangan adanya pembaharuan atau efisiensi daripada kita penggunaan daripada alam. Nearly in recent time itu para pengusaha-pengusaha global dan kita juga di Indonesia sudah mulai melihat bahwa pentingnya ekonomi atau pembangunan ekosistem daripada ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini kita harapkan kalau kita bisa bangun tentunya akan menciptakan kestabilan lingkungan yang lebih baik, ya. Tidak ada waste atau tidak ada sampah atau limbah yang terlalu banyak yang membuat akhirnya ada pencemaran pada lingkungan kita. So, dalam slide ini saya mau bilang bahwa ekonomi hijau atau lingkungan atau recycling itu adalah membutuhkan tangan-tangan anak muda seperti yang ada di depan saya ini. Teman-teman ada yang tahu nggak plastik bekas botol aqua itu bisa dijadikan daur ulang untuk menjadikan suatu produk baru? Tahu nggak bahwa kain itu juga bisa didaur ulang baru? Daun-daunan, sampah makanan itu bisa didaur ulang kembali. Nah, karena kita ketidaktahuan masyarakat mengenai hal tersebut, kita butuh motor-motor anak muda yang bisa membantu kita untuk mengedukasi pasar bahwa harus adanya pemisahan sampah dan juga bisa disalurkan lagi untuk menjadi sumber-sumber daya yang bisa diolah kembali oleh pabrik-pabrik tertentu, ya. Jadi untuk kegiatan recycle saja ekosistemnya itu besar sekali. Nah, itu kita butuh teman-teman untuk bisa berbuat di situ, melakukan bisa dari tempat-tempat yang sangat terkecil, mungkin RT, RW atau komunitas apapun itu bisa dimulai dari sana, ya. Jadi tidak banyak anak muda yang masuk ke sektor pangan. Sehingga pada waktu Presiden Prabowo sekarang berbicara mengenai ketahanan pangan, itu banyak PR yang besar sekali. Jadi pertama teknologinya belum nyampe, lahan-lahannya juga belum ada yang tersedia secara cukup, kerjasamanya juga belum kelihatan, bagaimana ekosistemnya, bagaimana penjualannya, dan bagaimana lumbungnya itu semuanya masih berantakan yang harus saya rasa bisa dilakukan secara sektoral. Jadi misalnya Malang Raya mau swasembada pangan dengan semua sumber pangan yang ada di sekitar kita, baik itu dari perkebunan, buah-buahan, kemudian juga ada, sekarang kita ada bahan selain kentang, itu apa ya, porang ya, ada porang juga yang juga saya dengar di kabupaten juga banyak pengembangan, tapi pengolahannya belum canggih, belum seperti di Jepang. Nah, itu yang harusnya teman-teman anak muda ini harus mulai membuka wawasan. Jadi teman-teman semua, banyak saya ketemu sama teman-teman anak muda yang sukses mengolah atau menang dalam lomba-lomba wirausaha. Karena adik-adik ini banyak mainnya agak jauh tuh, nggak cuma di dalam kampus. Mereka main ke daerah-daerah lain, bahkan di tempat mereka sendiri, sehingga dia melihat betul apa yang jadi problem-problem yang ada di sana. Sehingga dia bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, ini yang kita tunggu dari teman-teman anak muda-muda semua ini, untuk bisa bermain di bisnis-bisnis baru UMKM berbau food estate. Apakah itu pengolahan, apakah itu daur ulang, dan seterusnya. Ya, 3 hal besar yang harus menjadi KPI atau hasil yang bisa memberikan dampak. Yang pertama adalah ada social issue. Jadi kalau social issue artinya ada pekerjaan-pekerjaan baru, ada lahan-lahan baru yang digarap. Ya. Selama ini kita tidak menggarap ke sana. Nah, kita harus bisa melihat dampak itu dan memberikan dampak ekonomi pada teman-teman. Kemudian dampak ekonomi juga, kemudian environmental. Jadi 3 hal besar ini yang kira-kira akan menjadi ukuran berhasilnya atau tidak sebuah ekosistem
katakan Malang Raya ini dalam mengembangkan green economy mereka. Pertama adalah mengenai pertanian. Pertanian di Malang Raya ini banyak banget. Jadi teman-teman kalau bisa mulai melihat potensi daripada potensi pertanian yang ada di sekeliling kita. UB punya di Ngijo itu ya juga ada lahan di sana yang bisa dikerjasamakan. Kita juga punya fisheries di Malang Selatan, saya tahu banyak seafood yang sudah dikembangkan di sana. Itu juga bagaimana pengolahannya juga mereka juga butuh, baik itu untuk cold storage ataupun pengolahan hasil makanan laut ataupun menjadi pengembangbiakan yang lain, contoh lele dan lain sebagainya. Dan ini Fakultas Perikanan sudah banyak melakukan inovasi, tapi butuh lebih banyak lagi nih yang muda-muda untuk bisa tertarik ke sana. Nah, pupuk ini yang dia jual. Nah, bagaimana kita bisa mencontoh teman kita ini di Brawijaya bahwa dia mungkin nggak punya modal. Dia modalnya saya rasa mulainya sangat-sangat minim sekali. Tapi ide dia untuk bisa mengencourage masyarakat, kemudian menciptakan inovasi, mencarikan dan menjadikan itu sebuah added value baru dan dia menjualnya kembali, dia bisa ciptakan sebuah bisnis model. Nah, kita ini di Brawijaya atau di DIKST atau di AWMM itu adalah mencari talenta-talenta yang mampu menciptakan hal seperti ini. Ya, jadi kita mampu melihat problem-problem lingkungan dan bisa menciptakannya menjadi suatu bisnis model yang baru, maupun itu juga sesuatu yang menarik untuk bisa menjawab problem-problem di masyarakat sekitar kita, gitu ya. Jadi itu yang kita cari. Mata dalam kegiatan Young Planner Business Summit untuk Bapak Adnan Jasa Reza selaku Chairman of Malang Health Tourism Board. Panel ini adalah sebagai bentuk apresiasi atas kesediaan waktu dan ilmu yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita akan menyerahkan sertifikat untuk Bapak Adnan Jasa Reza. Baik, kita akan kembali dokumentasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Adnan Jasa Reza, dipersilakan.